Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ajib Lana. Pada video kali ini kita akan membahas tentang konsep pH. Sebelum kepada materinya, untuk teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like video ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak videonya berikut ini. Sebelum kepada konsep pH, kita bahas dulu sifat asam dan basa dari air. Nah, air ini memiliki sifat yang unik dalam sifatnya sebagai asam dan basa. Kenapa unik? Karena air memiliki dua sifat. Jadi, dia bisa bersifat sebagai asam, bisa juga bersifat sebagai basa. Kapan air bersifat sebagai asam? Ketika dia bereaksi dengan senyawa basa. Contohnya, air bereaksi dengan amonia. Air juga bisa bersifat sebagai senyawa basa ketika air itu bereaksi dengan senyawa-senyawa asam, contohnya HCl, HCOH, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah ketika air itu terionisasi. Air terionisasi sangat sedikit karena merupakan senyawa elektrolit yang sangat lemah. Reaksinya membentuk reaksi kesetimbangan. Jadi H2O terionisasi dalam reaksi kesetimbangan menjadi ion hidrogen ditambah dengan ion hidroksida. Dalam mempelajari reaksi asam basa dalam larutan berair, konsentrasi yang sangat diperhitungkan atau yang sangat penting adalah konsentrasi dari ion hidrogen atau H+. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa ketika air itu terionisasi membentuk ion H+ ditambah dengan OH-. Dalam reaksi kesetimbangan ini kita bisa menuliskan konstanta kesetimbangannya, yaitu di mana Kc atau konstanta kesetimbangan merupakan konsentrasi dari ion H+ dikali dengan konsentrasi OH- dibagi dengan konsentrasi dari H2O itu sendiri. Karena H2O terionisasi sangat kecil dan konsentrasinya hampir tidak berubah, sehingga bisa kita tuliskan kembali persamaan sebelumnya menjadi Kc sama dengan konsentrasi H+ dikali dengan konsentrasi OH-. Nah, ini disebut sebagai konstanta hasil kali ion H+ dikali dengan OH-. Ini pada suhu tertentu. Nah, dalam air murni pada suhu 25 derajat Celcius, ternyata konsentrasi dari H+ sama dengan konsentrasi OH-, yaitu sebanyak 1,0 kali 10 pangkat min 7 molar. Tadi kita sudah mengetahui bahwa Kw atau konstanta hasil kali dari ion hidrogen dan hidroksida adalah Kw sama dengan konsentrasi H+ dikali dengan konsentrasi OH-. Nah, dan kita sudah tahu juga informasinya bahwa nilai dari konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi OH- pada air murni pada suhu 25 derajat Celcius. Sehingga nilai Kw sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 7 dikali dengan 1 kali 10 pangkat minus 7. Jadi nilai Kw-nya adalah 1,0 kali 10 pangkat minus 14. Nah, nilai ini berlaku untuk air murni ataupun larutan lainnya pada suhu 25 derajat Celcius. Dan berikut ini adalah catatan cukup penting ya dalam memahami konsep pH. Ketika nilai konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi OH-nya, larutan ini sifatnya netral. Yang kedua, jika konsentrasi H+-nya lebih besar dibandingkan dengan konsentrasi OH-nya, maka sifat larutan itu adalah asam. Dan yang ketiga, apabila konsentrasi H+-nya lebih kecil daripada konsentrasi dari OH-, maka sifat larutan ini adalah basa. Nah, bagaimana teman-teman? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jika ada, silakan tulis di komentar ya. Insya Allah nanti dijawab pada video selanjutnya atau pada video terpisah. Selanjutnya, sekarang kita latihan soal
Untuk memahami sejauh mana kita sudah memahami apakah larutan itu bersifat netral, asam, ataupun basa. Berikut latihannya. Nah, kita tuliskan dulu apa yang diketahuinya. Yang diketahui adalah konsentrasi OH- sebanyak 0,0025 molar. Atau kita bisa menuliskannya agar lebih mudah, 2,5 kali 10 pangkat minus 123 min 3 molar. Nah, yang ditanyakan berapa konsentrasi dari H+-nya. Bagaimana caranya? Kita gunakan ini dari rumus. Dari persamaan KW sama dengan konsentrasi OH- dikalikan dengan konsentrasi H+. Maka konsentrasi H+ adalah KW dibagi dengan konsentrasi OH-. Berapa nilainya untuk KW? 1,0 kali 10 pangkat min 14. Dan untuk OH-nya 2,5 kali 10 pangkat min 3. Agar lebih mudah, 10 ini kita jadikan 100. Berarti kali 10 pangkat 100, dan yang 25 ini menjadi 2,5 menjadi 25. 10 pangkat min 14. Karena yang ini dikali 100 kali 10 pangkat 2, berarti yang di bawah juga kali 10 pangkat 2. 10 pangkat min 3 kali 10. Karena di sini tadi kita sudah menggunakannya 1 ya. Maka didapat ini hasilnya adalah 4 kali 14 dikurangi min 3, 14 ditambah 3 jadinya min berapa? Min 12, min 11 dikurangi 1 jadi min 12, 10 pangkat min 12. Jadi jawabannya adalah untuk konsentrasi H+-nya adalah 4 kali 10 pangkat minus 12 molar. Karena konsentrasi H+-nya lebih besar atau lebih kecil dari OH-nya? Lebih kecil. Ini pangkat minus 12, ini pangkat min 3. Dari konsentrasi OH-, maka larutan ini bersifat apa? Bersifat basa. Karena konsentrasi dari ion hidrogen ataupun ion hidroksida dalam larutan itu sangat kecil, seringkali sangat kecil, sehingga sulit untuk diukur. Akhirnya, seorang biokimiawan Denmark yang bernama Søren Sørensen mengemukakan pendapat atau mengajukan cara yang lebih praktis yang disebut dengan pH. Disinilah pH itu muncul, di mana pH hubungannya dengan konsentrasi ion hidrogen adalah pH sama dengan minus logaritma dari konsentrasi H+. Pada akhirnya kita bisa mengklasifikasikan larutan asam dan basa pada suhu 25 derajat Celcius sebagai berikut. Yang pertama, larutan asam memiliki konsentrasi H+ lebih dari 10 pangkat minus 7 molar dengan pH kurang dari 7. Yang kedua, konsentrasi H+ kurang dari 10 pangkat minus 7 molar dengan pH di atas 7. Dan larutan yang netral berarti konsentrasi H+-nya sama dengan 10 pangkat minus 7 dan pH-nya sama dengan 7. Karena pH sama dengan minus logaritma dari konsentrasi H+, maka berlaku juga untuk pOH. Jadi pOH sama dengan min logaritma dari konsentrasi OH-. Dari persamaan KW sama dengan konsentrasi H+ dikali dengan konsentrasi OH-, dan nilai KW-nya adalah 10 pangkat min 14. Maka jika kita minus logaritmakan kedua sisinya, sisi kanan dan sisi kiri,
kita dapatkan bahwa ternyata pH ditambah pOH sama dengan nilainya 14. Kita cukupkan sampai di sini pembahasan tentang konsep pH. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang perhitungan pH dan pOH untuk senyawa asam dan basa. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.